Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba. Fayal hadiru usini wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Puji dan syukur hanya milik Allah. Atas berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan usia yang panjang, rezeki yang berkecukupan. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kita mampu menggunakan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam ini habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Sudah terdengar kumandang takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat mampu untuk merubah keadaan. Dalam artian 2 tahun sudah kita lewati, di masa-masa yang sangat merindukan kita untuk mampu melaksanakan ibadah salat berjamaah. Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan terindah tahun ini, di tahun 1443, yang mana kaum muslimin bisa kembali melaksanakan aktivitas ibadah secara berjamaah. Dan tentunya menangis hati ini, 2 tahun kebelakang tidak merasakan. Kita berkumpul berkeluarga bersama keluarga, kita melaksanakan ibadah, baik itu ibadah sunnah, ibadah wajib, sholat 5 waktu, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Maka kita patut syukuri di tahun ini dengan mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan tentunya hari ini pun momen yang luar biasa, di mana umat muslim yang telah melaksanakan saum selama 1 bulan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dan tentunya bagi yang beriman, Idul Fitri ini bukan hanya sebatas baju baru, celana baru, sandal baru, melainkan Idul Fitri ini adalah keimanan yang semakin meningkat, ketakwaan semakin meningkat, karena sejatinya sekian hari waktu berlalu, hari berganti, usia kita semakin berkurang. Hari ini kita curahkan kebahagiaan, rasa bahagia setelah melewati masa ujian, masa gemblengan, masa pendidikan, bahkan bulan-bulan yang penuh dengan ibadah yang dilipat gandakan. Tentunya kebahagiaan itu patut kita curahkan di hari Idul Fitri ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Terlepas masa lalu kita, terlepas masa lalu kita yang pernah kita lakukan, sejatinya anugerah terindah hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di rumah Allah, yakni masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keberhasilan orang yang saum, lulus atau tidaknya orang yang saum, itu dapat dilihat bukan ketika selama Ramadan dia hanya tilawatil Quran, rajin sholat tarawih, ke masjid, itu hanya 1 bulan. Tetapi dampak implikasi dari keberhasilan orang yang berpuasa atau saum ini adalah mereka mampu istiqamah melanjutkan aktivitas ibadahnya di bulan-bulan berikutnya. Tentunya kita berdoa tahun ini, Idul Fitri hari ini, Lebaran ini bukan yang terakhir bagi kita. Karena tidak sedikit 2 tahun ke belakang, mungkin yang selama ini bersama kita, ada teman kita, ada saudara kita, bahkan mungkin ibu bapak kita
yang 1 tahun, 2 tahun ke belakang masih bersama kita, dan hari ini hanya tinggal nama, dan hari ini hanya terpajang fotonya di rumah kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai anak keturunan yang soleh? Tiada lain melanjutkan amal-amal kebaikan orang tua kita. Jangan pernah menunda-nunda kembali untuk melaksanakan ibadah. Meskipun di bulan Syawal tidak lagi pahalanya seperti Ramadan, tetapi ada umat Nabi itu sholat berjamaah 27 derajat. Maka kita bersyukur hari ini masih berikan kesehatan. Kita bersyukur hari ini bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Namun mungkin kebahagiaan itu pun masih tetap terbalut dengan rasa sedih ketika kita tidak lagi mampu melihat wajah orang tua kita, wajah nenek kita, wajah kakek kita, bahkan mungkin wajah suami kita. Ada di antara kita yang tahun kemarin masih bersama suaminya, masih bersama istrinya, masih berkumpul dengan anaknya. Dan hari ini rasa sedih itu sangat menusuk hati yang paling dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andaikan kita bisa memutar waktu, ingin rasanya kita berkumpul selamanya dengan keluarga kita. Namun itulah makna kehidupan dunia yang sejatinya adalah kehidupan yang sementara. Maka orang yang beriman, tatkala dia kurang, hidupnya miskin, hidupnya susah, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan merasa putus asa, karena sejatinya kehidupan yang abadi adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Begitupun orang yang Allah berikan kekayaan, orang yang Allah berikan jabatan, pangkat, hidup yang berkecukupan, mereka akan tetap mampu memaknai bahwa itu adalah sementara. Miskinnya miskin sementara, suksesnya, bahagianya sementara. Kecuali mereka yang membekali hidupnya dengan iman dan takwa. Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tatkala tahun kemarin kita berkumpul dengan keluarga kita dengan begitu sangat ketat, mudik saja tidak bisa, aktivitas pun terbatasi. Maka hari ini kita curahkan dengan tetap memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan memberikan kesehatan kepada kita. Tatap wajah orang tua kita yang masih ada. Seandainya ini adalah terakhir bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Tatap bapak kita, ibu kita, istri kita, apa yang sudah kita berikan? Kebahagiaankah? Atau hanya selama ini kita hanya menjadi beban? Anak kita tatap, yang 1, yang 2, yang 3, bahwa kita tidak akan selamanya. Lihat rambut kita yang dulu hitam sekarang sudah putih. Lihat gigi kita yang dulu banyak rapi sekarang sudah mulai rontok. Lihat kulit kita yang dulu kekar, kencang, sekarang sudah mulai keriput. Itu dikatakan min alamatil mamat. Tanda-tanda kematian kita sudah dekat. Bukan COVID yang menyebabkan mati, itu hanya wasilah. Kematian itu adalah hak prerogatif Allah dan rahasia Allah. Boleh saja hari ini kita kumpul, kita idul, besok lusa kita gak pernah tahu. Maka sejatinya wasiatkan keturunan kita untuk menjaga sholat, wasiatkan keturunan kita untuk membaca Quran, wasiatkan keturunan kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, karena itu yang akan menjadi amal zariah bagi orang tua yang nanti akan meninggalkan dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Andaikan kita tatap wajah orang tua kita, sejatinya tidak sedikit pun kebaikannya yang sudah kita balas. Selama kita dikandung 9 bulan, selama kita dirawat sampai besar dewasa, bahkan sampai kita sekarang punya istri, punya anak, kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Atau mungkin hanya setahun sekali kita datang itu pun mengirim. Dan sesungguhnya orang tua tidak butuh materi. Yang orang tua kita butuhkan adalah kita menjadi pribadi yang soleh, yang taat, yang kelak menjadi amal jariah tatkala mereka sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah tidak ada? Terkadang kita merasa sakit hati dan ingin memeluk badannya, ingin mencium keningnya. Namun hari ini sudah tidak mampu dan tidak bisa, karena mereka sudah tiada. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, jikalau kita ingin memeluk orang tua kita, kita ingin memberikan kebaikan untuk orang tua kita, maka lakukanlah kebaikan untuk orang tua kita. Bersedekahlah untuk orang tua kita, berjariahlah untuk orang tua kita, lakukan amal-amal soleh yang biasa orang tua kita lakukan, maka insya Allah itu pun akan mengalir pahala untuk orang tua kita. Tatap istri kita yang mungkin selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup bersama kita. Apakah mereka sudah ridho dengan keadaan yang kita berikan? Hidup yang serba kekurangan, keterbatasan. Tapi sejatinya suami yang saleh akan selalu berdoa dan berusaha untuk bisa membahagiakan keluarga, tidak di dunia, tetapi insya Allah di akhirat.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hanya 3 waktu yang Allah berikan. Kemarin, hari ini, dan hari esok. Kemarin sudah kita lewati. Saum pun sudah meninggalkan kita. Dan hari kemarin tidak akan pernah kembali dan tidak pernah akan terulang kembali. Sebaik apapun, bahkan seburuk apapun masa lalu, itu semua sudah menjadi sejarah yang tidak akan pernah terulang kembali. Dan hari ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan. Nikmat terbesar, iman dan Islam. Tidaklah kecuali atas dasar iman seseorang datang ke masjid Allah untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri, maka kita merupakan orang yang beruntung.